yang dapat diisi dari jabatan fungsional. Sehingga kemarin banyak sekali di tahun 2023 kita sudah tahu itu mewakili non-ASN atau enggak. Tapi syukur alhamdulillah teman-teman non-ASN ini bisa secara bijaksana menyikapi dinamika yang terjadi. Jadi memang di tahun 2023 itu tidak bisa. Nah, kebetulan tahun ini regulasinya bisa dan memperbolehkan bagi jabatan pelaksana untuk mengisi P3K. Jadi P3K bisa diisi oleh jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Itu tertuang di nomor 347 tahun 2020. Kemudian seoptimal mungkin tadi deh, seoptimal mungkin. Jadi seoptimal mungkin itu menyesuaikan di masing-masing daerah. Masing-masing daerah tentunya berbeda-beda dalam hal formasi yang telah ditetapkan Menpan. Karena ada proses validasi di sana. Bagaimana keuangan daerahnya, bagaimana skala prioritas yang sudah ditetapkan. Nah, di tahun ini juga ada kekhususan bagi pemerintah daerah untuk membuka CPNS. Kalau di tahun-tahun sebelumnya memang CPNS khusus untuk instansi pusat, di kementerian, lembaga dan seterusnya. Yang di daerah hanya diberi kesempatan untuk membuka P3K. Nah, di tahun ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk mengisi PDPD sekalipun jumlahnya tidak terbatas dari 21, akhirnya untuk kesamaan dan juga pemenuhan berarti ada yang diberikan satu-satu 50 PD semua kecamatan juga, karena sudah besar kecamatan hanya misalkan Pak Camat berkata secami orang kurang lokasinya kerangka seperti itu. Banyak sekali surat masuk ke kami minta untuk tambahan ya teman-teman semua kosong kita upayakan semuanya akan mendapat. Ya, ada juga yang di sana kaitannya apa namanya jabatan pelaksana yang tidak boleh diisi karena ini semakin zaman berkembang, ada AI dan seterusnya yang kemudian menjurus tenaga yang nantinya bisa dikerjakan oleh beberapa yang aturan nanti yang bisa dipelajari teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian bahwa normatif dasarnya ada di Permen nomor 6 tahun 2024. Kemudian ada turunannya terkait dengan regulasi terkait itu ditetapkan dengan keputusan Menteri Pak RB nomor 347 ini terkait P3K khususnya jabatan P3K teknis, mau itu via JF atau pelaksana. Kemudian yang 348 ini kaitan kemudian 349 ini terkait dengan tenaga kesehatan. Yang 322 ini yang mewajibkan tenaga kesehatan yang harus memiliki STR atau tidak. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kaban bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Pak RB nomor 329 telah ditetapkan kebutuhan ASN P3K di Kabupaten Pati itu sejumlah 1079. Jadi kalau flashback ke belakang kita sudah melakukan DES dan melakukan perencanaan, mengusulkan melalui SIASN perencanaan. Syukur alhamdulillah dari hasil yang kita usulkan sebagian besar disetujui oleh Menteri Pak yang di breakdown dalam untuk P3K guru sejumlah 500 nanti terdiri dari beberapa jabatan itu yang ada di sekolah dasar maupun di sekolah menengah maupun di guru kelas maupun di guru awal. Sekalipun memang kebutuhan di guru lumayan banyak, tetapi tadi disampaikan oleh Pak Kaban ada skala prioritas yang kita selesaikan di tahun 2020. Kemudian P3K JF tenaga kesehatan itu ada sejumlah 179 yang semula kalau kita flashback itu utuh 200 semua P3K. Namun
dalam perjalanan setelah dilakukan tes, kemudian ada beberapa pencermatan validasi seperti itu, maka yang dokter dikeluarkan untuk dialihkan ke dalam formasi CPNS. Sisanya tetap di P3K. Kemudian yang P3K teknis yang saya sebutkan. Kalau di Kabupaten Pati kemarin sesuai hasil uji publik ya, di tahun 2022 jasa Pak Aziz sebagai kabin seperti itu, ada sekitar 4.000 sekian yang telah dilakukan pendataan dan dilakukan uji publik. Sampai dengan tahun 2024 hasil pengadaan telah mengurangi beberapa non-ASN tadi dari 4.000, dan sampai dengan tahun 2024 ini ada sekitar 3.000 yang harus kita selesaikan dengan formasi yang sejumlah 1.000 tadi, sehingga kemungkinan tidak mungkin semua akan menjadi P3K penuh full-time. Dan 400 ini nanti akan tersebar di semua OPD yang sudah kemarin kami lakukan tes dan diusulkan ke Menpan. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, formasi ini kira-kira kode kayak Mas. Ya, ini kan karena belum masuk tahapan, maka belum bisa kami sampaikan. Sekalipun ada informasinya sudah ditetapkan. Jika nanti tetap menunggu jadwal tahapan, itu seyogianya baru kita sampaikan. Tapi sebagai besar itu sudah disetujui. Dan nanti bagaimana mengatur mekanisme teman-teman ini melamar di instansi. Jadi instansi itu nanti saya lompat jauh. Jadi teman-teman non ASN yang ada di Pati itu hanya bisa melamar di Pati, tidak bisa lintas ke kabupaten ataupun provinsi. Jadi kalau dia terdata di Pati ya, ataupun bekerja di Pati ya, melamarnya di Pati. Terkait di OPD mana saja itu bebas, bisa lintas OPD. Yang terpenting adalah masih dalam satu instansi pemerintah kabupaten. Catatannya harus memenuhi syarat sesuai yang dipersyaratkan. Nanti kita bicara. Nah, beberapa jabatan-jabatan yang ada di P3K yang kita buka itu memperhatikan kualifikasi pendidikannya. Kalau jabatan untuk klasifikasi direct dengan kualifikasi pendidikan itu SMA, nanti jabatannya itu pengadministrasi perkantoran. Jadi sama semua. Kemudian untuk yang paling rendah jabatan pengelola umum operasional dengan klasifikasi operator, ini SD atau SMP. Jadi tahun ini dibuka untuk teman-teman yang punya ijazah SD atau SD sederajat ataupun SMP sederajat. Ini untuk mengakomodir teman-teman, contoh ya, penjaga yang ada di sekolah, kemudian teman-teman yang ada di UPD misalnya, perawat bakti dan seterusnya. Kemudian ada operator layanan operasional itu dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat atau SMPA. Kemudian yang diploma itu pengelola layanan operasional, itu bidang tugas yang kami D3 ya. Bisa ralat ya, untuk nomor 3 itu pengelola layanan operasional itu adalah D3 yang bidang tugasnya relevan. Jadi teman-teman nanti harus bisa memastikan bahwa pengelola itu, karena nanti untuk membuktikan pengalaman daripada non-ASN untuk melaksanakan tugas itu dibuktikan dengan surat dari kepala OPD. Kalau misalkan yang bersangkutan melamar pengelola layanan operasional di
di dinas modal masyarakat bersama itu ya sesuai dengan jabatan dia memang dan tugas yang selama ini dia laksanakan. Kalau yang S1 ataupun diploma apa itu jabatannya nanti disebutnya adalah penata layanan yang klasifikasi operator. Jabatannya nanti sama semua, yang membedakan nanti di masing-masing kualifikasi pendidikan yang telah kita lakukan kemarin kita di SIASN perencanaan. Jadi bisa saja penata layanan operasional yang ada diselaraskan nanti dengan penata layanan operasional yang ada di PPTSB kualifikasinya berbeda. Karena kemarin kita itu adalah memperhatikan ASN yang ada di sekitar memberi kesempatan yang sama untuk bisa daftar. Pas wajib dan materi itu bermacam-macam. Kita dia tanggapannya ada 6 tahapan untuk pengadaan seleksi dari perencanaan kita sudah lewati. Kemudian nanti ada pengumuman lowongan, ada seleksi, rekomendasi sampai nanti pengangkatan sebagai ASN. Tidaknya seleksi di P3K ini hanya ada 2 tahapan, yakni seleksi administrasi untuk mengunggah dokumen yang ada di SSCSN, dan nanti kalau dinyatakan lulus bisa mengikuti seleksi kompetensi. Itu nanti seleksi kompetensi adalah teman-teman mengikuti tes CAT. Kalau sudah lulus berarti nanti bisa diangkat. Tahapannya nanti menunggu daripada kebijakan pemerintah. Nah, kita masuk kepada beberapa kriteria pelamar yang bisa mendaftar di P3K JF. Jadi yang bisa mendaftar itu tetap yang pertama yang mendapat prioritas itu ada di P1 pelamar prioritas. Sebetulnya kemarin kita sudah habis, namun kemarin hasil koordinasi masih ada satu. Nanti yang bersangkutan apabila masih memenuhi syarat bisa diberikan dulu. Kemudian guru ex PHK 2 yang terdaftar di database BKN dan masih aktif mengajar. Kalau di tahun-tahun sebelumnya beberapa timbul permasalahan dia masuk dapodik tapi tidak aktif mengajar. Tapi di tahun ini kemudian ditambahi persyaratan kembali dia harus aktif mengajar. Nanti dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah atau surat. Yang kedua tadi, yang ketiga adalah guru non ASN yang terdatabase BKN dan aktif mengajar. Yang keempat adalah guru non ASN terdaftar dapodik. Jadi misalnya kalau kelewat tidak terdaftar di BKN, tapi dia terdaftar di dapodik, itu bisa dengan syarat aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus di instansi pemasaran. Jadi misalnya kalau guru non ASN tidak ikut pendataan, tapi dia terdaftar dapodik dengan syarat paling sedikit 2 tahun atau 4 semester itu bisa mendaftar. Ya. Juga nanti khusus untuk guru ini ada pengkhususan. Jadi teman-teman guru data itu nanti dicek ke SSCS. Jadi misalnya ada pelamar itu yang tidak sesuai dengan kriteria ini nggak bisa datang secara sistem. Tapi kalau ada non ASN misalkan yang masuk di kriteria ini iseng-iseng data misalnya bisa masuk, dan berarti dia secara itu ya bisa datang karena sudah dicek secara data dari Kemendikbud dengan BKN. Beda dengan teman-teman nanti yang tenaga kesehatan dan juga di P3K teknis. Nah yang terakhir adalah kelulusan bagi PPG dan terdaftar di Kemendikbud. Sekalipun tadi misalnya nggak ke data BKN dan punya motif tapi dia punya PPG yang terdaftar di Kemendikbud itu bisa keluar.
asal itu nanti bisa membaca ketika memasukkan ini, karena itu susah ini, ada kami yang seberapa bisa membangun jabatan itu yang P3, yang mau melamar P3 kajian ini sudah terhubung dari sistem. Ketika dia masuk ini, kalau nggak bisa daftar, tidak memenuhi kriteria ini. Tapi kalau bisa daftar, dia daftar kriteria yang ada di. Kemudian manakala ada P1 yang di luar dari instansi pemerintah atau dalam hal ini sekolah swasta, itu dipersyaratkan harus mendapat surat izin dari kepala sekolah. Memang surat izin dari kepala sekolah ya, lembaga atau yayasan swasta tadi. Kemudian kualifikasi pendidikannya wajib memenuhi sesuai dengan SE yang ditetapkan oleh Kementerian. Pengalaman kerjanya ditetapkan dari pimpinan unit kerja. Nah, beberapa jabatan itu bisa dilamar oleh P3 penyandang disabilitas, diantaranya untuk disabilitas umum itu tidak boleh melamar pada jabatan guru bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kemudian disabilitas daksa itu tidak boleh melamar pada guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian untuk disabilitas netra itu tidak boleh melamar di guru seni budaya. Kemudian P3K tenaga kesehatan. Ini hampir sama nanti dengan P3K teknis. Jadi kriteria yang bisa mendaftar untuk P3K JK teknik tenaga kesehatan adalah mereka yang termasuk dalam ex-THK 2 terdaftar BIS BKN dan kartu kerja. Kedua, tenaga non ASN yang terdaftar BIS BKN dan kartu kerja. Kemudian yang kriteria ketiga adalah tenaga non ASN. Ini bisa diartikan tidak terdaftar